Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat menyampaikan presentasi proyek aplikasi text editor TX3. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang berkontribusi dalam pengembangan proyek aplikasi text editor TX3. Asila Aulia Salwa dengan NIM akhir 035 berkontribusi pada fitur cut, copy, paste, dan main. Hasyana Dana Hakim dengan NIM akhir 040 berkontribusi pada fitur undo, redo, dan navigasi kursor. Rainisa Aziza dengan NIM akhir 059 berkontribusi pada fitur open, save, dan edit text. Selanjutnya kita masuk ke bagian timeline. Proyek ini kami kerjakan dalam rentang waktu 2 Maret hingga 6 April. Timeline ini menunjukkan proses pengerjaan mulai dari tahap perencanaan, pengembangan fitur, hingga penyempurnaan sistem. Tanggal 16 Maret menjadi hari dengan jumlah komit terbanyak, yang menunjukkan adanya progres signifikan dalam pengembangan dan penyempurnaan program. Jadi di sini saya akan memperkenalkan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh kelompok kami selama setengah semester ini, yaitu TX3 Text Editor. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa C, berbasis terminal, dan hanya berjalan di sistem operasi Windows. Karena di sini kami menggunakan perintah sistem dalam kurung tanda kutip CLS, yang mana jika perintah tersebut di running di selain Windows seperti Linux, maka akan terjadi dua resiko. Yang pertama bisa saja terjadi error seperti CLS not found, ataupun bisa berjalan tetap bisa di running tetapi tidak bisa berjalan sesuai perintahnya karena eh, jadi dia tidak bisa clear layarnya, karena kan clear screen CLS ini untuk eh, menghapus membersihkan layar, tapi bisa saja jika di selain Windows itu tidak berjalan semestinya. Nah, secara konsep, aplikasi ini menggunakan array dua dimensi sebagai penyimpanan utama teks, di mana setiap baris itu dipresentasikan sebagai array karakter, kumpulan, dan lalu kumpulan baris itu disimpan dalam array yang lebih besar. Jadi, bisa dibayangkan seperti tabel teks sederhana. Untuk fitur yang tersedia itu secara garis besar sesuai dengan apa yang dilampirkan pada PowerPoint sebelumnya. Ada 9 fitur. Yang pertama, ada text editing, atau teks editor yang kami pecah menjadi tiga, yaitu tambah satu baris, edit satu baris, dan sisip satu baris. Lalu ada open save, copy cut paste, undo dan redo. Lalu yang terakhir ada set kursor. Kenapa set kursor atau navigasi ini perlu? Karena jika kita ingin menggunakan fitur clipboard itu bergantung sekali dengan navigasi kursornya. Jadi jika ingin menggunakan fitur clipboard di baris kedua, maka harus dipastikan bahwa kursornya pun ada di baris kedua. Semua fitur ini bisa diakses melalui menu interaktif yang ada di terminal. Sebelum masuk ke pembahasan fitur secara lebih rinci, kami akan menampilkan demonstrasi aplikasinya. Melalui demonstrasi ini, Anda dapat melihat secara langsung bagaimana aplikasi text editor bekerja, mulai dari pengelolaan teks hingga manajemen file. Kepada rekan tim, dipersilakan untuk memulai demonstrasi. Saat ini kami berada di branch main, dan sebelum menjalankan program, kami akan melakukan git pull terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa kode yang kami gunakan adalah versi terbaru dari repositori. Setelah itu, kami melakukan proses compile file C menggunakan gcc terminal VS Code dengan perintah sebagai berikut. Kemudian, program dijalankan menggunakan perintah berikut. Jika program berhasil terbuka, maka dapat dipastikan tidak ada error pada proses compile dan aplikasi siap digunakan untuk mengedit teks. Namun, agar demonstrasi terlihat lebih jelas, kami akan menjalankan program langsung di dalam folder dan menampilkan hasil run secara full screen supaya tampilannya lebih mudah diamati. Nah, sebelum masuk ke fitur utama, saya akan menunjukkan bahwa aplikasi kami memiliki validasi input. Contohnya, program langsung menolak karena input harus berupa angka. Dan jika memilih menu di luar pilihan yang tersedia,
maka sistem juga akan menolak. Sekarang saya akan membuat sebuah dokumen berisi biodata anggota kelompok kami yang isinya nama, NIM, dan username GitHub mereka. Perlu diperhatikan bahwa jika saya menekan Enter tanpa isi, program tetap menyimpan sebagai garis kosong karena dalam text editor, garis kosong merupakan hal yang valid. Selanjutnya kita buat nama Ashila Aulia Salwa salah menjadi Asla Aulia Salwa dan nanti kita benarkan melalui fitur Edit Bytes. Seperti ini. Kita juga bisa melewati nama Hasyana dan Hakim dan langsung ke Radinisa. Nantinya kita akan menambahkan nama Hasya melalui fitur sisip baris. Selanjutnya kita akan melakukan edit baris untuk Ashila. Dan selanjutnya kita akan melakukan sisip baris untuk nama Hasya. Seperti itu. Selanjutnya kita coba uji error handling pada fitur ini. Untuk fitur edit, jika baris tidak tersedia, program akan menolak. Hal yang sama juga berlaku untuk sisip baris. Nah, untuk fitur clipboard, sistem kami menggunakan konsep kursor. Jika posisi tidak valid, maka kursor tidak bisa dipindahkan. Selanjutnya, kursor sekarang berada di posisi tertentu di dalam teks. Nah, jika clipboard kosong, maka tidak bisa dilakukan paste. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada fitur copy, cut, dan juga paste. Untuk copy itu akan mengambil teks dari posisi kursor. Untuk cut itu akan mengambil sekaligus menghapus. Dan paste akan menempelkan isi clipboard ke posisi kursor. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengeset kursornya pada suatu kolom dan melakukan paste seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan undo hingga dokumen kosong. Nah, jika tidak ada aksi, maka undo tidak bisa dilakukan. Sekarang saya akan kembalikan seluruh isi dokumen menggunakan pivot. Nah, untuk save file, jika nama file kosong, itu tidak bisa. Sekarang saya coba save. File berhasil disimpan. Nah, setelah kita melakukan save dan keluar dari program, file yang tadi disimpan akan langsung muncul di dalam folder seperti ini. Jika file tersebut diklik
secara langsung, maka file akan otomatis terbuka menggunakan Notepad dan isinya sesuai dengan yang kita simpan sebelumnya. Selain itu, jika kita tidak membuka lewat Notepad, kita juga bisa membuka kembali melalui program yang tadi. Tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk input yang salah, misalkan itu file tidak ditemukan. Seperti ini. File berhasil dibuka kembali melalui program dan isi yang ditampilkan tetap sama seperti sebelumnya. Nah, dari demonstrasi ini dapat dilihat bahwa aplikasi kami memiliki fitur utama text editor seperti tambah, edit, sisip, clipboard, serta undur dan redraw. Nah, selain itu, kami juga mengimplementasikan berbagai validasi input untuk memastikan program berjalan dengan stabil. Fitur dikembangkan menggunakan struktur data berbasis array sesuai dengan ketentuan proyek. Terima kasih atas demonstrasi yang telah ditampilkan. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan fitur-fitur tersebut secara lebih rinci. Sebelum ke fitur, saya akan memaparkan struktur program kelompok kami. Nah, kami pastinya menggunakan library. Karena library sendiri itu artinya kumpulan fungsi yang sudah tersedia supaya kita tidak perlu membuat semuanya dari awal. Kita membutuhkan library agar kode kita itu lebih cepat dibuat, tidak mengulang fungsi yang sama, dan juga program lebih rapi dan terstruktur. Library yang kami gunakan itu adalah si standar library seperti stdio.h untuk input dan output, contohnya printf, scanf, lalu ada stdlib.h untuk fungsi sistem seperti sistem CLS, ada juga string.h yang digunakan untuk memanipulasi string seperti string len dan string copy. Selain itu, terdapat library yang kami buat sendiri, seperti clipboard.h, cursor.h, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih .h dan .c itu dipisah oleh kami? Karena .h itu berisi deklarasi fungsi. Contohnya seperti history.h itu isinya deklarasi undorido atau yang berbau-bau tentang history-history. Nah, sedangkan .c itu berisikan implementasi fungsinya. Nah, kenapa dipisah? Yang pertama, alasannya supaya program kami modular. Yang kedua, itu memudahkan kerja tim karena jika kita ingin, misalnya contoh kasusnya di clipboard.c itu kan eh, kita menggunakan juga atau bergantung dengan kursor. Nah, otomatis di header-nya kita memerlukan deklarasi yang berbau dengan kursor. Makanya di clipboard.c itu kita memanggil header cursor.h. Nah, ini juga membuat lebih mudah dalam debuggingnya karena sudah jelas nantinya fungsinya ada di mana. Makanya kami di akhir-akhir itu membuat config.h yang isinya deklarasi batasan. Nah, sebenarnya bisa saja .c dan .h ini filenya digabung, tetapi itu akan lebih sulit untuk dikembangkan karena banyak minusnya. Lanjut ke penjelasan fitur yang saya kembangkan sendiri, yaitu clipboard. Lanjut pada penjelasan clipboard, yaitu fungsi yang saya kembangkan. Pertama, di clipboard sendiri itu menggunakan array satu dimensi, yaitu static char clipboard max underscore karakter. Kenapa satu dimensi? Karena pada program tersebut, clipboard hanya menyimpan potongan teks, berbeda dengan buffer utama yang menggunakan array dua dimensi, karena buffer utama itu menyimpan semua aktivitas yang terjadi di program yang kami buat. Maka karena clipboard ini hanya sebagian kecil, makanya di sini hanya menggunakan array satu dimensi. Nah, lalu penjelasan untuk kode pentingnya sendiri itu yang pertama ada void set clipboard. Nah, saya membuat set clipboard ini di akhir-akhir karena ternyata deklarasi atau di cut dan copy itu hampir mirip. Makanya daripada nantinya ada duplikasi program atau duplikasi deklarasi, lebih baik saya membuat void-nya
agar nanti di void cut dan copy itu tinggal dipanggil saja. Nah, di set clipboard sendiri itu menggunakan string and copy, yaitu fungsi untuk menyalin string dengan batas maksimal. Lalu clipboard sebagai tempat penyimpanannya, array clipboard. Lalu ada teks, yaitu sumber teks yang ingin disalin, dan juga max underscore karakter min 1, yaitu jumlah maksimal karakter yang boleh disalin. Kenapa dikurangi satu? Supaya masih ada ruang untuk null terminator atau slash 0, yang mana clipboard max min 1 sama dengan null terminator itu adalah fungsinya untuk memastikan string selalu ditutup dengan benar. Nomor 2 itu ada isValid copyCut. Fungsi ini digunakan untuk validasi sebelum melakukan copy atau cut, seperti mengecek apakah dokumen ini kosong, baris ini kosong, kursor ini melewati batas teksnya gitu. Dan itu juga menjadi error handlingnya. Nah, kenapa dibuat fungsi terpisah? Supaya tidak terjadi duplikasi kode pada fungsi copy dan cut. Nah, lanjut ke alur logika copy, cut, dan paste. Untuk yang pertama itu ada copy. Copy ini langsung memanggil eh, set void set clipboard, yang mana set clipboard sendiri tadi fungsinya untuk menyimpan teks ke clipboard. Lalu dia juga menggunakan buffer cursor row untuk mengambil satu baris dari dokumen. Nah, karena buffer itu arraynya dua dimensi, jadi ini artinya mengambil baris ke kursor underscore row, jadi ke baris tertentu gitu. Nah, plus call sendiri itu artinya mulai dari posisi kolom tertentu. Jadi, buffer cursor underscore row plus call ini itu artinya ambil teks dari baris tertentu, mulai dari posisi kursor sampai akhir. Nah, lalu hasil itu akan dikirim ke set clipboard untuk disimpan. Nah, untuk copy sendiri itu sama-sama memanggil set clipboard, hanya saja ada tambahan. Ia menambahkan perintah buffer cursor underscore row call sama dengan null terminator, yang mana buffer tersebut itu eh, mengambil baris aktif, lalu call-nya itu posisi karakter pada kolom tertentu. Dan null itu artinya mengganti karakter dengan null terminator. Efeknya, semua karakter setelah posisi itu dianggap kosong atau dianggap hilang. Nah, jadi logikanya potong teks dari kursor ke belakang. Nah, lalu yang terakhir ada paste. Contoh bagian pentingnya itu ia menggunakan string cat, yaitu menggabungkan string dengan batas maksimal. Lalu ada buffer cursor row, yaitu string tujuannya, jadi baris aktifnya ada di mana, dan clip itu artinya isi clipboard, dan sisa itu artinya kapasitas yang masih tersedia. Di sini paste itu artinya tempel teks dari clipboard. Jadi simpan ke temp, lalu tambahkan clipboard, dan gabungkan teks. Makanya dia menggunakan string cat. Selanjutnya ada error handling. Pada error handling ini bertujuan agar program tetap aman walaupun user itu memberikan input yang tidak sesuai. Yang pertama itu ada input in. Itu apabila inputan pada awal tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya harusnya kan dia ya, menginputkan angka, tapi dia malah huruf. Nah, itu akan muncul pesan bahwa input tidak valid. Yang kedua ada menu atau switch case. Jadi misalnya dia melebihi pilihan menunya tuh lebih dari 12 misalnya. Misalnya dia milihnya 13, maka itu tidak valid. Lalu ada case 12, itu dokumen kosong. Lalu ada juga case 12 juga apabila posisi itu tidak valid. Lalu yang selanjutnya ada kolom melebihi panjang baris. Terus ada valid kursor. Nah, valid kursor ini itu error handling yang dipanggil melalui kursor.h. Nah, yang pertama ada valid kursor untuk kursor baris kurang dari 0, terus kursor baris yang melebihi jumlah garis, kursor kosong kurang dari 0, dan kursor kolom melebihi panjang baris. Nah, ini juga mempengaruhi dengan error handling yang ada di copy, cut, dan paste. Karena copy, cut, dan paste ini sangat berhubungan erat dengan
kursor tersendiri, fitur kursor tersendiri. Makanya sebenarnya error handling, terutama copy dan cut itu sama persis. Seperti apakah dokumennya kosong, apakah kursor itu tidak valid, posisinya tidak valid, apakah barisnya kosong, dan apakah posisi barisnya yang tidak valid. Nah, sedangkan paste sendiri itu ada perbedaan karena paste sendiri itu kan eh, lebih fokus ke posisi isi clipboardnya gitu. Makanya error handling paste itu clipboardnya kosong, kursornya tidak valid, barisnya penuh, ataupun melebihi kapasitas baris. Kita masuk ke fungsi kursor. Di sini ada dua fungsi utama, yaitu validate kursor dan set kursor. Untuk validate kursor sendiri, tugasnya memastikan posisi kursor selalu dalam batas baris yang valid. Pertama, dia cek dulu apakah dokumen kosong. Kalau jumlah baris sama dengan 0, kursor langsung di-reset ke 0,0 dan return. Nah, kalau tidak kosong, baru dicek kursor row. Kalau negatif, dipaksakan 0. Kalau melebihi jumlah baris, ditarik ke baris terakhir. Hal yang sama juga terjadi untuk kursor call. Kalau misalkan negatif, dipaksakan 0. Dan kalau melebihi panjang baris saat ini ditarik ke karakter terakhir. Selanjutnya ada set kursor. Ini dipanggil dari menu 11. Sebelum dipanggil di menu 11 itu sudah ada validasi awal dulu, yaitu cek dokumen kosong, cek baris valid, cek kolom valid, dan input user juga dimulai dari 1, jadi dikonversi ke null base dulu sebelum diproses. Nah, setelah semua aman, setelah si set kursornya di set nilai kursor row dan kursor call-nya, lalu dipanggil validate kursor sebagai sanitasi terakhir. Untuk kursor row dan kursor call sendiri adalah variabel global yang di-declare extern di kursor.h supaya bisa diakses file lain. Oke, sekarang kita masuk ke konsep snapshot dan stack untuk fitur Undorido. Nah, snapshot itu basically adalah foto kondisi editor saat ini yang isinya buffer, jumlah baris, kursor row, dan kursor call. Jadi setiap perubahan yang terjadi bisa dikembalikan ke kondisi sebelumnya. Di sini juga kita punya dua stack, yaitu undo stack untuk menyimpan riwayat edit dan redo stack untuk menyimpan state sebelum undo supaya bisa di redo. Nah, ukuran untuk masing-masing stacknya adalah 10, jadi ini ada rolling history, karena maksimal menyimpan 10 snapshot terakhir. Oke, untuk alurnya sendiri, itu setiap kali user edit text, push snapshot dipanggil untuk menyimpan state saat ini ke undo stack. Dan bersamaan dengan itu, clear redo juga dipanggil untuk mengosongkan redo stack. Ini tuh penting supaya redo tidak bisa dilakukan setelah ada edit baru. Sekarang kita bahas lebih detail mengenai alur kerja undo dan redo-nya. Pertama-tama mulai dari undo. Langkah pertama itu dicek dulu apakah undo top lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau undo top di bawah 0 berarti stuck kosong dan tidak ada yang bisa diundo. Jadi langsung return dan tampilkan pesan error. Kalau masih ada isinya, langsung berikutnya adalah simpan state saat ini ke redo stack dulu sebelum restore. Nah, ini penting supaya kalau misalkan user mau redo setelah undo, state yang baru saja ditinggalkan tidak hilang. Nah, setelah itu baru restore snapshot dari undo stack. Artinya, buffer, jumlah baris, kursor row, dan kursor call semua dikembalikan ke kondisi sebelum edit. Terakhir, undo top dikurangi 1 menandakan bahwa snapshot itu sudah dikonsumsi. Selanjutnya, untuk Griddo, alurnya sama persis, tapi dibalik. Jadi yang pertama itu cek Griddo top lebih dari sama dengan 0, lalu simpan state saat ini ke undo stack, lalu restore dari redo stack, lalu redo top dikurangi 1. Jadi intinya, undo dan redo itu saling menjaga satu sama lain dan tidak ada state yang hilang selama masih dalam batas 10 snapshot. Untuk save to stack dan restore snapshot sendiri, itu merupakan helper internal untuk save to stack ini untuk menghindari duplikasi kode karena ada kode yang identik antara push snapshot, undo, dan juga redo. Di slide ini kita lihat struktur array yang dipakai di project ini. Ada undo stack dan redo stack. Ini masing-masing adalah array of snapshot berukuran 10, dikelola manual melalui undo top dan juga redo top sebagai penanda posisi top of stack. Dan yang terakhir adalah mekanisme rollingnya. Jadi kalau misalkan stack sudah penuh dan ada snapshot baru yang mau masuk, semua elemen digeser ke kiri dulu di stack I sama dengan stack I ditambah 1 untuk semua I.
Lalu elemen baru masuk di posisi terakhir. Jadi snapshot yang paling lama itu otomatis terbuang dan kita selalu punya 10 histori terakhir. Nah, terakhir ada error handling dan ini merupakan tabel kondisi-kondisi yang dicek beserta responnya. Yang pertama, untuk validate kursor itu menangani beberapa kondisi. Kalau jumlah baris sama dengan 0, kursor di reset ke 0,0 untuk mencegah akses ke buffer yang kosong. Kalau kursor row negatif atau melebihi jumlah baris, langsung diklaim ke batas yang aman. Begitu juga kursor call, langsung diklaim ke panjang baris saat ini. Selanjutnya untuk undo dan redo, kalau stucknya kosong, tidak ada aksi yang bisa diundo atau di redo, ditampilkan pesan error dan langsung return. Dan untuk save to stack, kalau misalkan stacknya sudah penuh, yaitu pointer top sama dengan stack size dikurang 1, arraynya digeser ke kiri terlebih dahulu sebelum snapshot baru masuk. Ini tuh yang tadi ya, rolling history, seperti yang sudah tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Pada bagian text edit, terdapat 3 fungsi utama untuk mengelola teks dalam buffer. Yang pertama ada tambah baris, digunakan untuk menambahkan teks baru ke dalam dokumen. Nantinya sistem akan menyimpan teks di akhir buffer, memperbarui jumlah baris, dan menyesuaikan posisi kursor. Yang kedua ada edit baris, memungkinkan pengguna untuk mengubah isi baris tertentu dengan memasukkan nomor baris yang diinginkan. Nantinya sistem akan memvalidasi input sebelum mengganti teks. Yang ketiga ada sisip baris, digunakan untuk menyisipkan teks pada posisi tertentu. Sistem bakal menggeser baris di bawahnya supaya urutan nomornya tetap terjaga. Selanjutnya ada bagian file handling. Fitur ini berfungsi untuk mengelola dokumen teks. Yang pertama ada open file, digunakan untuk membuka file berekstensi .txt. Sistem akan memvalidasi ekstensi file, membaca isi file, dan memuatnya ke dalam buffer untuk diedit. Jika file tidak ditemukan atau terlalu besar, sistem nanti akan menampilkan pesan error. Yang kedua ada save file, digunakan untuk nyimpen isi buffer ke dalam file. Sistem bakal memvalidasi nama dan ekstensi file, menuliskan data ke dalam file, serta memastikan proses penyimpanan berhasil. Dengan fitur ini, pengguna bisa mengelola dokumen secara aman dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke bagian penggunaan array pada fitur text edit dan OpenSave. Kami menggunakan array 2 dimensi yang dideklarasikan sebagai buffer max row max karakter untuk menyimpan seluruh isi dokumen. Setiap elemen buffer I merepresentasikan satu baris teks. Penerapan array dalam program meliputi tambah baris untuk menyimpan teks baru, edit baris untuk memperbarui isi baris tertentu, sisip baris untuk geser data saat penyisipan teks, open dan save file untuk membaca dan menuliskan data. Dengan demikian, array menjadi struktur data utama yang mendukung seluruh fitur pengolahan teks pada aplikasi text editor TX3. Selanjutnya, ada error handling pada fitur text edit dan OpenSave. Beberapa kondisi kesalahan yang ditangani antara lain buffer penuh saat menambah baris, baris tidak ditemukan saat pengeditan, posisi penyisipan tidak valid, ekstensi file bukan .txt, file tidak ditemukan atau terlalu besar, dan kegagalan saat menyimpan file. Mekanisme ini memastikan program berjalan secara stabil, aman, dan ramah pengguna. Pada bagian lesson learned, terdapat beberapa pembelajaran penting yang kami peroleh selama pengembangan proyek aplikasi text editor TX3 ini. Pertama, terdapat ketidaktelitian dalam implementasi fungsi, khususnya pada fungsi cut dan copy yang sempat tertukar, sehingga menekankan pentingnya pengecekan secara menyeluruh. Kedua, pembagian tugas antar anggota belum sepenuhnya jelas yang menunjukkan perlunya koordinasi tim yang lebih baik. Ketiga, dari segi desain, struktur menu aplikasi masih dapat disederhanakan supaya lebih efisien dan mudah digunakan. Keempat, terdapat ketidakkonsistenan tampilan pesan pada program. Terakhir, manajemen penggunaan Git dan proses pengujian sebelum commit belum optimal, sehingga menjadi evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengembangan proyek nantinya. Demikian presentasi proyek TX3 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil yang kami presentasikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.